Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mams dan juga teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah, di kesempatan video kali ini aku dapat share video lagi. Di sini aku akan sharing seputar mengelola keuangan rumah tangga. Dan sebelum lanjut ke videonya, di sini aku tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Di sini kita saling sharing bersama, belajar bersama untuk menjadi seorang ibu, seorang istri dan juga seorang ibu rumah tangga yang lebih baik dari sebelumnya. Dan di sini aku akan membuat budgeting untuk bulan Januari tahun 2025 atau untuk tahun depan yang tinggal menunggu beberapa jam lagi. Nah, bagaimana teman-teman, sudah pada bikin budgeting apa belum? Karena kebetulan untuk gajian dari Pak suami itu gajiannya di akhir bulan. Dan untuk gajian aku juga di akhir bulan gitu ya teman-teman. Dan untuk budgeting kali ini pendapatannya itu banyak perubahan karena tempat kerja Pak suami itu belum ada proyek. Dan ini tuh masih alhamdulillah karena masih dikasih uang standby, meskipun juga nggak seberapa ya teman-teman. Nah, biasanya di sini untuk pendapatan bisa 2 kali lipat dari ini. Cuma karena memang belum ada kerjaan gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah juga di sini aku bisa nambahin meskipun sedikit dari hasil aku konten. Nah teman-teman, beberapa bulan ini aku memang fokus kontennya itu di sebelah gitu ya. Tapi alhamdulillah meskipun hasilnya itu masih sedikit, tapi aku di sini bisa nambah-nambahin buat kebutuhan gitu ya teman-teman. Nah, untuk pendapatan bulan ini sebesar 2 juta rupiah. Dan ini tuh gak mudah untuk mengaturnya karena apa-apa sekarang itu serba naik. Mungkin karena pengaruh dari kenaikan PPN sebesar 12%. Jadinya untuk harga kebutuhan itu sekarang banyak yang mengalami kenaikan. Nah, di sini dalam mengatur keuangan tentunya kita harus bisa menyesuaikan pendapatan dengan pengeluarannya ya teman-teman. Nah, ini tuh PR banget ya buat kita sebagai ibu rumah tangga. Bagaimana cara kita mengaturnya supaya keuangan yang kita terima itu bisa mencukupi kebutuhan. Tentunya di sini dengan aku membuat budgeting seperti ini, jadinya di sini aku punya gambaran bagaimana kedepannya aku menggunakan pendapatan aku ini biar bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga di gajian berikutnya. Yang pertama di sini aku menuliskan untuk kewajiban aku selama 1 bulan. Yang pertama tentunya untuk membayar listrik. Kebetulan untuk listrik aku itu tidak terlalu banyak, kurang lebih membutuhkan anggaran sebesar Rp70.000 per bulan. Kemudian yang kedua di sini aku punya arisan dan per bulannya itu sekitar Rp100.000. Yang ketiga di sini ada bayar wifi, dan untuk anggaran membayar wifi per bulannya sebesar Rp100.000. Kemudian yang terakhir di sini aku mengikuti tabungan lebaran. Jadi ini tuh untuk kegiatan di lingkungan aku ya teman-teman. Dan untuk tabungan lebaran per bulan itu habisnya sekitar Rp50.000. Nah teman-teman, kalau sudah dituliskan semua kewajiban, selanjutnya di sini kita tinggal total aja berapa anggaran untuk membayar kewajiban yang kita butuhkan per bulannya. Nah di sini setelah aku total, ternyata aku membutuhkan anggaran sebesar Rp320.000. Jadi teman-teman, dari pendapatan 2 juta dikurangi membayar kewajiban sebesar Rp320.000, masih ada sisa pendapatan sebesar
Rp1.680.000. Nah, teman-teman, tadi aku itu salah dalam penulisan ya. Kemudian lanjut, di sini aku tuliskan untuk kebutuhan selama 1 bulan. Karena kebetulan untuk beras aku itu tidak beli, jadi di sini tidak aku anggarkan. Untuk anggaran yang pertama yaitu anggaran berbelanja bulanan. Di sini per bulannya aku anggarkan sebesar Rp300.000. Kemudian untuk belanja gas di sini aku anggarkan Rp50.000. Dan untuk belanja biaya makan selama 1 bulan di sini dianggarkan Rp700.000. Kemudian aku total untuk kebutuhan menghabiskan anggaran sebesar Rp1.050.000. Nah, teman-teman, dari sisa anggaran tadi yaitu sebesar Rp1.680.000 dikurangi Rp1.050.000, masih ada sisa sebesar Rp630.000. Kemudian di sini aku lanjutkan yaitu menuliskan anggaran untuk kebutuhan lain-lain. Yang pertama untuk anggaran skincare sebesar Rp100.000, untuk anggaran bensin Rp120.000, untuk jajan Rp100.000, kemudian untuk uang saku anak Rp150.000, kemudian untuk dana darurat sebesar Rp100.000. Nah, untuk bulan ini tidak ada biaya sekolah karena udah aku selesaikan di bulan kemarin gitu ya, teman-teman. Nah, setelah aku total di sini masih ada sisa sebesar Rp60.000 dan ini tuh sebagai uang pegangan gitu ya. Meskipun untuk nilainya itu nggak seberapa gitu ya. Dan buat teman-teman yang posisinya mungkin seperti aku saat ini, kita harus tetap semangat dan yakin bahwa kita bisa melewatinya dengan sebaik mungkin. Karena kehidupan di dunia ini ibarat roda yang terus berputar. Kemudian sedikit tambahan buat teman-teman yang gajinya kecil terus pengen nabung, jadi bisa nabung di akhir bulan dari sisa uang belanja yang kita kumpulkan. Kalau kita bisa nabung dari sisa uang belanja meskipun hanya sedikit, tetapi rasanya itu berbeda ya teman-teman. Karena kalau kita bisa nabung dari kita berhemat, tentu saja ada rasa dari nilai perjuangan kita dan itu bisa sangat berarti ya teman-teman. Sekian dulu ya video aku pada kesempatan kali ini. Semoga videoku ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan di sini aku mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.